Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Elias Panjaitan. Saya adalah mahasiswa program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fintech atau financial technology. Sebelum kita akan mulai, saya mau tanya dulu nih ke rekan-rekan. Pernah nggak sih kalian melakukan pembayaran menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Dana, Shopee PayLater, atau bahkan menggunakan atau melakukan pinjaman online atau pinjol? Nah, dalam kesempatan ini kita akan kulik fintech itu, mulai dari apa sih fintech itu, lalu yang kedua sejarah fintech, terus yang ketiga regulasi apa dan aturan apa yang berkaitan pada fintech atau financial technology. Kita masuk, guys. Secara harafiah, fintech adalah singkatan dari financial teknologi, yaitu inovasi teknologi dalam bidang layanan keuangan yang menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru dengan dampak material pada pasar keuangan, lembaga, dan penyediaan jasa layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendefinisikan fintech sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, serta keandalan sistem pembayaran. Fintech secara umum mencakup beberapa kategori utama, yaitu sistem pembayaran digital seperti e-wallet. Kedua, pinjaman online atau P2P lending. Ketiga, investasi digital seperti robo-advisor. Keempat, asuransi digital atau insurtech. Dan yang kelima, layanan perbankan digital. Kita akan masuk membahas sejarah fintech di Indonesia. Bibit fintech di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak era 90-an. Saat itu, ATM atau anjungan tunai mandiri mulai marak digunakan. Kemudian pada tahun 98 lahirlah internet banking pertama di Indonesia yang dipelopori oleh Bank BCA melalui Klik BCA. Ini adalah cikal bakal fintech modern yang ada di Indonesia. Lalu pada tahun 2000-an awal, SMS banking dan phone banking mulai berkembang. Masyarakat mulai terbiasa bertransaksi tanpa harus ke bank secara fisik. Di sini barulah infrastruktur digital mulai dibangun. Era kedua dimulai ketika smartphone mulai masuk ke Indonesia secara masif. Tahun 2007, iPhone diluncurkan secara global dan tahun-tahun berikutnya Android menyusul. Penetrasi smartphone mengubah segalanya. Pada tahun 2010 muncullah Dokus sebagai salah satu payment gateway pertama di Indonesia. Kemudian tahun 2012 Gojek didirikan. Meski awalnya bukan fintech, namun belakangan menjadi platform keuangan digital raksasa melalui GoPay. Periode ini juga ditandai dengan munculnya e-commerce seperti Tokopedia pada tahun 2009, Lazada pada tahun 2011 yang mendorong kebutuhan akan sistem pembayaran digital yang lebih canggih. Lalu pada tahun 2019, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN.
Kemudian tahun 2021 OJK menerbitkan POJK nomor 10 tahun 2022 sebagai pembaruan regulasi P2P lending, dan yang terbaru tahun 2023 Indonesia memiliki Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK yang menjadi payung hukum besar sektor keuangan termasuk fintech. Kita akan bahas dasar hukum dan regulasi fintech itu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi pertama yang menjadi fondasi hukum fintech adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ini adalah undang-undang induk yang mengatur semua aktivitas digital termasuk transaksi keuangan online. Pasal 17 Undang-Undang ITE mengatakan penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud wajib beretikat baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Kemudian pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Artinya ketika Anda menyetujui syarat dan ketentuan di aplikasi fintech, itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis yang dilakukan secara konvensional. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tahun 2022, Indonesia akhirnya memiliki undang-undang khusus perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ini sangat krusial untuk fintech karena platform fintech mengelola data sensitif bagi para pengguna. Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatakan pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan jika terdapat dasar pemrosesan data yang meliputi A. Persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi, B. Pemenuhan kewajiban perjanjian, C. Pemenuhan kewajiban hukum, D. Perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi, E. Pelaksanaan tugas publik, atau F. Pemenuhan kepentingan yang sah. Bagi fintech ini berarti mereka tidak boleh sembarangan meminta akses kontak, lokasi, atau data sensitif lainnya tanpa alasan yang jelas dan persetujuan eksplisit dari pengguna. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana berdasarkan pasal 67 dan 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK 10 tahun 2022. Ini adalah regulasi fintech yang paling spesifik dan paling penting untuk P2P lending. Sebelumnya diatur oleh POJK 77 tahun 2016. Kini telah diperbarui dengan POJK nomor 10 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi atau disingkat LPBBTI. Pasal 6 POJK nomor 10 tahun 2022 mengatakan penyelenggara wajib mendaftarkan diri kepada OJK sebelum melakukan kegiatan usaha. Penyelenggara yang tidak mendaftarkan diri dikenakan sanksi administratif. Lalu pasal 30 POJK nomor 10 tahun 2022 mengatakan batas pemberian dana. Pemberi dana yang merupakan orang persorangan dapat memberikan
pendanaan paling banyak 2 miliar per penyelenggara. Sedangkan untuk badan hukum tidak ada batasan khusus, namun wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan POJK ini, OJK juga menetapkan ketentuan mengenai perlindungan pengguna. Pasal 50 mengatur bahwa penyelenggara wajib memiliki mekanisme panduan yang efektif. Sementara pasal 52 mengatur bahwa penyelenggaraan dilarang melakukan penagihan dengan cara-cara yang melanggar hukum, termasuk ancaman, intimidasi, atau tindakan kekerasan. Peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Meski sudah diperbarui, POJK nomor 77 tahun 2016 tetap penting dipahami secara historis karena menjadi regulasi fintech pertama yang komprehensif. Beberapa ketentuan yang masih relevan sebagai referensi. Peraturan Bank Indonesia tentang sistem pembayaran. Bank Indonesia sebagai bank sentral juga memiliki kewenangan mengatur fintech di bidang sistem pembayaran. Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran mengatur e-wallet dan payment gateway. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Yang terbaru dan paling komprehensif adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK, sering disebut Omnibus Law Keuangan. Undang-undang ini mengubah dan melengkapi puluhan undang-undang di sektor keuangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jangan lupain nih guys, KUHP Perdata atau BW atau Burgerlijk Wetboek yang menjadi landasan hukum perikatan dalam fintech. Perjanjian antara platform fintech dengan pengguna tunduk pada ketentuan pasal 13 hingga pasal 1381 KUHP Perdata. Perkembangan fintech di Indonesia. Indonesia adalah salah satu pasar fintech terbesar di Asia Tenggara. Menurut data OJK per tahun 2023, terdapat lebih dari 100 perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin di OJK di bidang P2P lending. Jumlah ini belum termasuk ratusan penyelenggara di bidang sistem pembayaran yang diawasi Bank Indonesia. Kategori fintech dan perkembangannya. Pertama, e-wallet dan sistem pembayaran. Ini adalah segmen terbesar. GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan Link Aja mendominasi pasar. Per tahun 2023 nilai transaksi e-wallet di Indonesia melampaui 400 triliun per tahun. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan transaksi KRIS atau Quick Response Kode Indonesian Standard yang terus meningkat pesat, bahkan menembus 40 juta merchant yang menerima KRIS. Tantangan dalam perkembangan fintech. Tentu perkembangan pesat ini tidak tanpa tantangan. Ada 3 tantangan utama yang dihadapi oleh ekosistem fintech di Indonesia. Pertama, masalah literasi keuangan digital. Kedua, maraknya fintech ilegal. Ketiga, keamanan cyber dan perlindungan data. Lalu kita akan bahas penerapan hukum bagi debitur dan kreditur fintech. Nah, ini bagian yang paling praktis dan paling langsung menyentuh kehidupan setiap masyarakat yang pernah menggunakan atau ingin melakukan transaksi maupun pinjaman online itu sendiri. Penerapan hukum bagi debitur fintech.
Debitur adalah pihak yang meminjam atau menerima dana, yaitu Anda yang menggunakan aplikasi pinjaman online. Secara hukum, Anda memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi dan diatur secara tegas. Hak-hak debitur yang dilindungi hukum itu diatur berdasarkan pasal 22 POJK nomor 10 tahun 2022 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang penagihan. Kewajiban debitur secara hukum tentu tidak terlepas daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana diatur dalam 1338 KUH Perdata dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perjanjian maupun proses penagihan, serta aturan dan ketentuan yang ada pada POJK itu sendiri. Terima kasih rekan-rekan, demikian vlog ini saya sampaikan, semoga untuk bermanfaat bagi kalian semua. Shalom.